Bung Karno diasingkan di Lapas Sukamiskin dari tanggal 9 Desember 1930 hingga 31 Desember 1931. Selama berada di Lapas Sukamiskin, Bung Karno ditempatkan di blok utara kamar nomor TA01 dalam ruangan seluas 5 meter persegi. Oke cuy, balik lagi di channel gua Feel This Story. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan komen di bawah jika kalian suka dengan video pembahasan kali ini, supaya channel ini makin berkembang dan terus memberikan informasi menarik buat kalian cuy. Kalau kita bahas tentang sejarah Bung Karno itu nggak bakalan cukup buat gue bahas di video ini, jadi gue bakal bahas sedikit kisahnya. Nah, ada yang tahu nggak berapa kali presiden masuk penjara? Kalau belum tahu, tenang. Karena sekarang gue bakal bahas mengenai kisah beliau yang pernah dipenjara beserta kasusnya. Jadi langsung aja kita bahas di Feel This Story. Pasti di antara kalian gak mungkin gak kenal dengan tokoh penting yang satu ini. Nah, oke, buat yang mungkin pengen gue ceritain sedikit profilnya, gue kasih tahu dikit nih. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru. Karena sakit, ayahnya lalu mengganti namanya sesuai tokoh pewayangan, Karna. Sejak itu, ia dipanggil Soekarno. Insinyur Soekarno sendiri adalah presiden pertama Republik Indonesia yang semasa hidupnya saat penjajahan seringkali berpindah tempat pengasingan dan penjara. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Belanda buat ngebatasin geraknya Bung Karno. Jadi, Bung Karno itu pernah masuk penjara atau diasingkan sebanyak 7 kali cuy selama masa penjajahan pada tanggal 29 Desember tahun 1929. Beliau pernah dipenjara pada masa kolonial Belanda, yang mana beliau juga pernah dipindahkan di beberapa penjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Di masa mudanya, Bung Karno banyak dihabiskan di kota Bandung atau bisa disebut kota kembang cuy. Salah satu memori perjalanan Bung Karno yang menjejak ialah penjara Bancai. Lokasinya di Jalan Bancai nomor 8A, Kota Bandung. Dari sumber yang gue dapet, penjara Bancai dibangun sama pemerintah Belanda pada tahun 1877. Nah, awalnya penjara ini tuh diperuntukkan buat tahanan politik tingkat rendah dan juga kriminal. Ya bisa dibilang buat penjahat kelas bawah gitulah cuy. Nah, di penjara ini ada 2 macam sel, yaitu sel untuk tahanan politik di lantai atas dan sel untuk tahanan rakyat jelata di lantai bawah. Seperti yang sempat gue bilang tadi cuy, pemerintah kolonial Belanda itu gak peduli itu siapa. Ya pokoknya menurut mereka salah atau melanggar langsung mereka jeblosin aja ke penjara gitu. Nah, penjaranya sendiri itu berukuran 1,5 kali 2,5 meter. Jadi cukup kecil cuy. Berarti hampir seukuran kamar mandi lah, bisa dibilang ya sempit pas buat rebahan doang. Nah, awal mula bangunan ini jadi bagian bersejarah itu terjadi pada 29 Desember 1929. Nah, pada waktu itu Bung Karno serta 3 rekannya dari PNI, yaitu diantaranya ada Pak Maskun, Pak Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap di Jogja dan kemudian dijebloskan ke penjara Bancai selama kurang lebih 8 bulan. Nah, itulah salah satu pengasingan Bung Karno bersama 3 rekannya di era kolonial Belanda cuy. Nah, yang kedua ini ada Lapas Sukamiskin. Penjara Sukamiskin dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1918 sebagai tempat hukuman bagi intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan penguasa Belanda atau Strafgevangenis voor Intellectuelen. Berlokasi di Jalan A.H. Nasution nomor 114 Bandung. Lapas Sukamiskin itu penjara yang didirikan pada tahun 1918. Nah, penjara ini sengaja dibuat untuk menahan orang-orang intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik. Salah satunya setelah beberapa dekade berlalu, lapas ini masih dipakai buat menjarain orang-orang yang dianggap ngelakuin kejahatan politik dan para koruptor. Itulah sebabnya sejumlah koruptor besar di Indonesia yang banyak mendekam di lapas berkapasitas 500-an orang ini cuy.
Bung Karno diasingkan di Lapas Sukamiskin dari tanggal 9 Desember 1930 hingga 31 Desember 1931. Selama berada di Lapas Sukamiskin, Bung Karno ditempatkan di blok utara kamar nomor TA01 dalam ruangan seluas 5 meter persegi. Selama berada di sana, Bung Karno menulis buku berdasar pledoinya yang berjudul Indonesia Menggugat. Dan pengasingan ketiga Bung Karno yaitu ND di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kota Indi, kota yang berada di tengah-tengah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ini menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di kota inilah sang proklamator, Soekarno, pernah diasingkan selama 4 tahun lamanya sejak tahun 1934 hingga 1938. Buat kalian yang paham atau orang dari ND, bisa tulis di kolom komentar cuy, gimana keadaan di ND sekarang. Oke, kita balik lagi ke topiknya. ND merupakan daerah bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan. ND dikenal sebagai tempat pengasingan Soekarno selama 4 tahun. Jauh sebelum Soekarno dibuang ke sana di era penjajahan, rakyat ND di bawah kepemimpinan Marilonga telah melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ya, mereka memberontak karena menolak penerapan pajak sebagaimana pemberontakan di daerah lain. Nah, disinilah Bung Karno diasingkan kembali cuy. Nah, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1933, pemerintah Belanda Den Jonge mengeluarkan surat keputusan pengasingan Bung Karno ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi cuy, penyebab Bung Karno kembali diasingkan dibuang ke ND itu karena kegiatan politiknya membahayakan posisi Belanda saat itu. Lalu, Bung Karno dan keluarganya diberangkatkan dari Surabaya menuju Flores dengan kapal barang bernama Van Riebeeck. Dan di rumah pengasingan yang terletak di Kampung Ambu Gaga, Kelurahan Kota Raja, ND Flores, beliau tinggal selama 4 tahun. Di tempat ini pula Bung Karno disebut sempat menggali pemikiran tentang dasar negara yang kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi Pancasila. Nah, pengasingan keempat yaitu Bengkulu. Setelah 5 tahun diasingkan di ND Nusa Tenggara Timur, Belanda memutuskan untuk memindahkan Bung Karno. Bengkulu dipilih sebagai tempat pengasingan selanjutnya, menggelorakan kemerdekaan meski dalam pengasingan. Rumah pengasingan Bung Karno ini menjadi salah satu bukti jejak perjuangan Bung Karno di Bengkulu. Rumah yang terletak di tengah kota Bengkulu yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Angut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, menjadi rumah kediaman Bung Karno di Bengkulu masa itu. Pada tanggal 18 Oktober 1938, Bung Karno dipindahkan dari pengasingannya di ND ke Bengkulu. Bung Karno ditempatkan di sebuah rumah yang awalnya adalah tempat tinggal pengusaha yang bernama Tan Eng Chien. Siapa itu Tan Eng Chien? Jadi cuy, Tan Eng Chien itu merupakan pedagang yang menyuplai bahan pokok buat kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda pada eranya cuy. Nah, balik lagi ke rumah bekasnya. Sebuah rumah kuno yang terletak di jantung kota Bengkulu, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, di rumah tersebut, Bung Karno diasingkan sejak 1938 sampai 1942. Selama pengasingannya, rumah tersebut dipergunakan Bung Karno buat ngelakuin aktivitas baik politik, kesenian, dan keorganisasian. Jadi Bung Karno pada saat pengasingannya, beliau itu selalu memanfaatkan waktunya dengan baik meskipun situasinya itu tidak memungkinkan cuy. Nah, lanjut ke pengasingan kelima Bung Karno yaitu di Berastagi. Berastagi itu di mana? Berastagi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang mana Berastagi merupakan kota terbesar kedua di dataran tinggi Karo setelah kota Kebanjai cuy. Berastagi sendiri merupakan salah satu kota wisata yang populer di Sumatera Utara. Nah, kawasan ini pernah menjadi salah satu lokasi pengasingan Bung Karno saat terjadi konflik Indonesia dengan Belanda. Agresi militer Belanda kedua menyebabkan para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahril, dan beberapa tokoh lainnya ditangkap dan diasingkan di rumah pengasingan itu. Berastagi sendiri ditempati oleh Soekarno mulai 22 Desember 1948 selama 12 hari. Kemudian pengasingan yang keenam ialah Parapat. Parapat adalah kota kecil setingkat kelurahan yang terletak di pinggir Danau Toba, danau terbesar di Asia Tenggara. Parapat merupakan bagian dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Jadi, Bung Karno sempat dipindah pengasingannya ke kota Parapat, Simalungun, Sumatera Utara pada 4 Januari 1949 cuy.
Nah, di pengasingan ini Bung Karno tidak sendirian, tapi bersama rekan seperjuangannya yaitu Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir. Selama di pengasingan tersebut, Bung Karno mendapat pengawasan ketat dari tentara Belanda. Pengasingan Bung Karno yang terakhir yaitu Pulau Bangka. Pengasingan Bung Karno yang terakhir yaitu Pulau Bangka. Bung Karno sempat diasingkan di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya di Pesanggerahan Menumbing pada periode 1948 sampai 1949. Wisma Ranggam atau sebelumnya dikenal dengan nama Pesanggerahan Mentop terletak di tengah pemukiman penduduk di Kota Mentop, ibu kota Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam depan terdapat tugu yang prasastinya ditandatangani oleh Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1951. Bangunan kuno berinding tinggi dengan arsitektur bergaya Eropa masih berdiri kokoh hingga kini. Wilayah Bangka Barat dipilih Belanda karena adanya industri timah yang sudah maju ketika itu. Bangka Barat juga menjadi salah satu basis kekuatan Belanda dengan adanya lapangan terbang dan pelabuhan laut di Muntok. Soekarno diasingkan sebagai tahanan politik Belanda bersama tokoh bangsa lainnya seperti Muhammad Hatta, Agus Salim, R.S. Suryadharma, kemudian Sultan Syahrir, ada juga M.R.A. Saat dan A.G. Pringgodikdo. Pada mulanya Soekarno menghuni Pesanggerahan Menumbing yang berada di puncak bukit. Kemudian beliau bersama Haji Agus Salim dipindahkan ke Wisma Ranggam yang berada di pusat kota Muntok, Bangka Barat. Mereka dipindahkan karena alasan kesehatan. Wisma Ranggam awalnya adalah rumah peristirahatan bagi pegawai perusahaan Bangka Tin Winning dari Belanda. Di wisma ini dimulai lahirnya pembahasan isi perjanjian Roem-Royen yang mengatur perdamaian antara Indonesia dan Belanda, serta di sini pula Bung Karno menyerahkan surat kuasa kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX tentang pengambilan pusat kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dari Yogyakarta kembali ke Jakarta. Kedatangan Soekarno ke Bangka dari pengasingan di Parapat pada 6 Februari 1949. Menjelang kedatangan Soekarno di Bandara Kampung Dul, masyarakat sudah memadati bandara. Tapi Bung Karno tidak jadi mendarat di kampung itu. Bung Karno bersama Haji Agus Salim diterbangkan dari Parapat dengan pesawat amfibi turun di perairan laut pelabuhan Pangkal Balam. Selama pengasingannya di Bangka, banyak kenangan rakyat terhadap presiden pertama Indonesia itu. Bung Karno kerap menyapa orang-orang di Pulau Bangka. Nah, Bung Karno sangat mencintai anak-anak. Ketika diasingkan ke Bangka meski berada jauh dari putra-putri kecilnya. Pada tanggal 6 Juni 1949, Bung Karno merayakan hari ulang tahunnya yang ke-48 dengan penuh kegembiraan bersama anak-anak di Kota Muntok. Jadi hari itu 6 Juli 1949 hampir setengah tahun Bung Karno diasingkan Belanda di Pulau Bangka. Bung Karno dan rombongan harus lepas landas menuju lapangan terbang Mangguwo di Jogja yang sudah ditunggu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan petinggi Republik lainnya. Jadi gue mau bacain tentang kutipan dari Bung Hatta yang isinya gini. Oke, gue bacain ya. Ini baca ya cuy. Pada tanggal 27 Juni 1949 kami mendengar berita radio yang mengatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono pada tanggal 30 Juni akan mengambil alih kekuasaan di Jogja dari tangan Belanda. Diduga bahwa kami di Bangka akan kembali ke Jogja tanggal 5 atau 6 Juli 1949. Kata Bung Hatta dalam buku yang ia tulis berjudul Untuk Negeriku. Ya, sebuah autobiografi itulah. Nah, salah satu putra Bangka yang sempat menyaksikan langsung keberadaan Bung Karno di sana ialah Rosman Johan. Jadi, dia pernah menjabat wali kota Pangkal Pinang dan anggota DPD RI asal Bangka Belitung. Saat masa pengasingan, Bung Karno diperbolehkan beraktivitas di luar rumah cuy. Ya cuman kagak dibolehin buat keluar dari kota Bengkulu dengan radius 40 km. Dan tetap diawasi oleh tentara Belanda. Jadi itu nggak dipenjara sepenuhnya cuy, cuma ditahan aja. Melainkan ditahan di suatu daerah dan tidak diperbolehkan keluar dari daerah itu selama masa pengasingannya. Jadi itu pembahasan mengenai kisah Bung Karno yang pernah dipenjara dan ditahan oleh pihak Belanda. Kasih saran ke gue juga mengenai sejarah yang sekiranya cocok buat gue bahas di video selanjutnya.
Jangan lupa subscribe.